Nah, kita ini di mata para penguasa atau elit, ya cuma remahan rengginang aja. Gorengan tok, cuilan kerupuk atau perintilan tempe gembus tok ini. Jadi mereka para penguasa, para elit itu memandang rakyat itu setengah hati. Setengah mata aja dilirik tok. Nah ini akhirnya ini KPK menyelesaikan laporan soal dugaan kasus nebengnya si Kae pada private jet temennya. Dan dreng ya hasilnya adalah tebengan itu bukan atau tidak termasuk gratifikasi. Nah ini hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron. Wes. Ya seperti tak duga dan tak perkirakan dulu KPK lagi masuk angin. Padahal kita tahu loh, Pak Mulyono kan wis lengser, sudah pensiun. Ya ternyata kekuatannya masih besar dibandingkan kejaksaan, lembaga yang katanya super body. Ya, KPK itu singkri-ingkri penyakitan. Belas duwe kesaktian belas tuh KPK itu. Dan perlu ngompol ketahui dengan pernyataan dari KPK itu, Begawan belas. Wis ora respect. Wis ora ngandel. Lamis lah lembaga itu saiki. Wes rakyat mau dihapus itu. Oh iya ini. Lagian pas Jumat kemarin itu 3 orang direktur KPK ditunjuk lagi jadi pejabat kepala daerah loh. Apakah ini ada kaitannya dengan itu semua? Nah, kita tahu loh, penunjukan pejabat kepala daerah itu wewenangnya Menteri Dalam Negeri. Dan siapa Mendagri sekarang? Ya masih orang lama. Bisa disebut tuh wonge Pak Mulyono, Pak Tito Karnavian. Kan susah, nggak mengait-ngaitkan persoalan gratifikasi itu sama tambahan jabatan itu loh. Soalnya jabatan sebagai direktur KPK nggak diganti juga. Nah, ketiga direktur yang ditunjuk jadi pejabat kepala daerah itu adalah Budi Waloyo, Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat di KPK. Nah, jadi pejabat Bupati Ciamis, itu menjabat Bupati Ciamis. Lalu Edi Suryanto itu Direktur Korsup Wilayah 4. Jadi pejabat Wali Kota Pontianak. Dan Herda Helmi Jaya, pejabat Bupati Nagakeo. Nah, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN itu jabatannya itu. Nah, benarkah ini? Pelantikan 3 direktur tidak terkait putusan gratifikasi si Kae. Wih, ini politik, Bung. Indonesia ini orang gayeng. Gini loh yang maksud saya itu. Yang membuat kita semua berpikir, menganalisa, berpikir dengan lebih keras sih. Masihkah layak bila mantan presiden itu jadi contoh mantan pemimpin yang baik? Ya jebul bukan hanya partai-partai yang ditakluk, yang takluk wedi. Partai-partai jadi jiri. Lembaga penegak hukumnya ya sama. Gak punya mental sama sekali. KPK ini beneran loh. Oh semua ini. Aku harus miso jadi wedi disenani Pak RT ini. Lah apa komisionaris alias pimpinan KPK takut di Firly Bahurikan, takut dibongkar kasus-kasusnya atau tersandera? Apa semua pimpinan KPK punya perbuatan atau melakukan hal yang melanggar hukum sehingga ketakutan? Tidak ada yang punya idealisme, kredibilitas apa itu atau kejujuran atau keberanian lah. Ini hanya perkiraan Begawan ya, sebab dasarnya ya kesimpulan soal nebengnya Kaisang itu loh. Kok bisa-bisanya disebut sebagai bukan gratifikasi? Dasarnya apa ini? Lah mau dasar wedi ya ora usah nganggo KPK. Nah, ini bagi Begawan nih, KPK sudah menghina banyak pakar hukum. Ini menurut Begawan ini. Para praktisi hukum, para ahli hukum, juga rakyat Indonesia ini. Iya termasuk Begawan ini. Pengen tahu kenapa? Lah kaya para ahli itu gak bisa membedakan mana perbuatan yang masuk gratifikasi atau bukan. Di luar KPK itu masih banyak orang cerdas, orang pinter yang pakai nalar, pakai logika, pakai dasar-dasar hukum yang benar dan jujur,
Lah keluarnya putusan ini harus diambil atau disikapi Pak Prabowo. Harusnya Pak Prabowo harus menyoroti ini. Lah mengapa Presiden harus turut bersuara? Jelas ini merugikan nama Presiden. Ini Pak Prabowo ini jane piye toh? Tidak ada perubahan sama sekali tentang kasus-kasus hukum. Kan gitu akhirnya. Sebab putusan itu kan ada kaitannya sama si Kae, yang masih merupakan adiknya Samsul, wakil presiden, yang jadi pendampingnya Pak Prabowo toh. Nah, dia akhirnya kena imbasnya, dampak efek citra buruk yang dilakukan oleh KPK ini. Ayo dong, ini adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim, yang saya sangat respect dengan Pak Hasim ini. Betul. Ya. Bersuaralah dengan tegas. Ikutlah berkomentar soal ini, jangan cuma ngomentari makan gizi aja. Kita juga pernah tahu loh, Hasan Nasbi yang jadi Presidential Communication Officer itu juru bicara presiden, menyebut tokoh lain kayak Pak Mahfud, Pak Puan dan Bu Mega juga sering naik private jet. Lah kenapa dari dulu dibiarkan? Kata dia. Lah nek Begawan yang ngerti lah. Dia akan bersuara lah. Hanya prediksi Begawan ini di soal Bu Mega, Mbak Puan dan Pak Mahfud naik private jet itu, mereka itu diajak orang nebeng. Bukan nebeng, dan yang punya private jet ikut terbang juga. Perginya kemana? Ya paling-paling di seputar Indonesia aja, nggak sampai ke luar negeri. Apalagi ke Amerika. Dan yang ngejak siapa itu? Pak Yusuf Kalla. Mana itu Pak Hasan Nasbi? Bisa buktikan mereka yang dulu nebeng. Pergi sampai jauh-jauh. Yang nawari kan orang Indonesia juga toh. Dia tokoh atau pengusaha yang dikenal rakyat kan. Dan menjadi wakil presiden dulu. Dan pasti memang suka berderma orangnya. Orangnya hubungannya kalau gratifikasi, hadiah bagi pejabat. Ngajak kok. Dan ini tokoh ini nyah-nyoh ini, lomo kalau bahasa Jawanya itu. Lah bandingkan sama si Kae. Private jet-nya itu coba milik siapa? Kan oleh beberapa netizen dibongkar tuh. Punya siapa? Apa dia WNI? Apa usahanya? Atau usahanya mayoritas di sini? Kan enggak. Kenapa pula KPK tidak memanggil orang yang punya private jet? Aneh kan? Enggak dipanggil sama KPK. Lah terus dasarnya apa? Dia mengatakan bahwa itu bukan gratifikasi. Lah KPK dalam membongkar kasus korupsi sering mengkonfrontasikan dengan dua, bahkan lebih banyak orang loh. Supaya ketahuan gimana kejadian sebenarnya. Lah kenapa di soal ini, di soal Kae, tidak ada pihak lain yang diundang? Apa yakin si Kae gak mungkin ngapusi? Hanya ngomong dok itu loh. Ini KPK ini piye? Para nonton mulai. Yang kayak gitu itu. Nah Pak Prabowo ini, atau setidaknya Pak Sufmi Dasko lah, kudu turun tangan ini. Jangan diam aja. Justru sekarang ini mestinya Presiden berusaha membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang ditimbulkan oleh mantan Presiden dan keluarganya. Tidak malah membiarkannya. Bukan saja semua, siapa saja pejabat-pejabat yang pernah dapat fasilitas itu. Makin parahnya KPK saat menginvestigasi gratifikasi Kaisang. Yoblas orang memanggil pihak yang punya private jet. Kan aneh ini. Kan harus dikonfirmasi kalau butuh kebenaran. Iya toh, di cross check lah, dikonfrontasi namanya. Beneran tuh alasan-alasan si Kae, hanya laporan sepihak. Ya walaupun nanti pasti akan dibuat skenario, seolah-olah beneran memang pemilik private jet yang nawari. Ini kan yang paling tidak, kita tahu siapa sebenarnya pemilik private jet itu. Punya usahanya apa, lalu ada kaitannya apa enggak. Kan harusnya begitu. Lah beneran dia owner sebuah aplikasi. Ya toh, ya kan rakyat bisa bersikap lah. Apakah masih pengen punya aplikasi atau tadi? Atau kita uninstall massal sekalian aja? Ya baru sekarang ini kok. Ada lembaga penegak hukum mencari atau mendalami kasus hanya berdasarkan keterangan satu pihak saja. Lah piye ini? KPK loh, super body loh. Kalah karo sing ngecek-ngecek iki piye ini. KPK itu kan dalam pandangan Begawan tuh saiki lho kaya bocah sing lagi lulus kuliah Fakultas Hukum aja. Lagi geraya-geraya. Gak ngerti standar melakukan klarifikasi. Loh ingat loh.
Si KAI dipanggil KPK itu buat klarifikasi pada 18 September atau 1,5 bulan lalu. Lalu suwemen itu. Lah saya lama banget ya ngopo lho. Apalagi golek-golek alasan buat nyusun kesimpulan sing rodok patut atau pantes gimana gitu. Ya, supaya tidak berkembang liar piye kan gitu. Mungkin itu. Lah kata Pak Gufron, salah satu yang jadi dasar katanya loh, mengapa ini bukan gratifikasi. Sebab si KAI bukan penyelenggara negara, hanya anak dari Presiden Joko Widodo. Walah dul. Lah apa orang mbok tamatke ngomong merem kabeh. Lah Pak Joko Widodo nek dudu presiden, apa ya bisa si KAI nebeng ke Amrik? Apa ya mungkin si KAI itu dipersilakan ikut pesawat spesial gitu? Iki jane sing goblok iki sapa? Sing goblok iki rakyat, sing bodoh kita, sing mekok iki sapa to ini? Apa juga pernah itu pejabat negara yang lain nebeng melakukan perjalanan jauh itu? Apa beneran Bu Mega, Mbak Puan sampai Pak Mahfud dapat fasilitas sejauh itu? Lo ingat loh, bila hanya ngitung si KAI sebagai pribadi, tak jamin orang tidak akan pernah nggagas, ngelirik ora mungkin. Andai kata si Joko itu, si Joko, bapaknya itu masih pengusaha, tidak punya kuasa apapun, tidak akan ada yang kenal siapa si KAI itu. Orang mungkin ditawari sana sini, nyekel kono kene itu. Terus akhirnya ora umum, itu ora mungkin. Lah wong pas awal kasus ini rame. Begitu foto si Irena jadi sumber keributan, fotonya dihapus kok di status medsosnya. Tandanya apa? Dia tahu bakal jadi omongan, punya potensi terbongkar banyak hal. Loh kasus ini rame loh. Iya. Posisi si KAI dan istrinya masih di Amerika waktu itu. Nah si KAI balik ke Indonesia kapan? Kan yo gak berani diberitakan toh. Nah ini prediksiku ini. Dia naik private jet itu ya bolak-balik. Atau bisa jadi loh, ini saya nggak nuduh loh. Atau ke Singapura dulu bareng private jet itu. Nah, kan ownernya memang ada di Singapura. Menurut kabarnya. Baru ke Indonesia naik pesawat komersial biasa. Ben raketo. Wah kayak banyak akal. Nah ini alasan KPK nyebut hal ini bukan gratifikasi. Kok ya si KAI duduk pejabat publik loh alasannya. Lah konyol ra umum toh. Konyol ini. Sebutan siapa orang atau nama yang pernah naik private jet. Nah, dia bukan siapa-siapa loh. Gak mungkin neneng loh. Aku getem-getem aja. Gregetan nih. Anyel pol dengan persoalan ini. Ya persis saat putusan 90 Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres wapres keluar itu. Wes toh. Bila beginian dibiarkan, ini saya ndodro ini, akan makin banyak dan hal-hal yang melanggar hukum bakal dinilai biasa saja. Maka pejabat-pejabat yang akan melanggar hukum yang akan berganti-ganti, bertambah. Nah ini saya hanya berharap pada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih harus tidak pandang bulu. Siapapun yang salah di depan hukum harus disikat habis. Mau itu mantan presiden, mau itu anaknya mantan presiden atau siapapun, atau menteri atau pejabat gubernur, kalau memang salah di depan hukum sikat harusnya. Nah, kalau caranya begitu, ini Pak Prabowo bubarkan saja itu KPK. Oh, tidak ada gunanya sama sekali kan kalau gitu. Ya? Akhirnya hanya nanggepin para koruptor-koruptor yang cepede-cepede itu toh. Kalau hal-hal seperti ini nggak bisa menyelesaikan. Ya sama ini pejabat yang sudah tidak berkuasa saja nggak berani. Sama ini KPK ini. Gimana mau serius memberantas korupsi? Yang melibatkan pejabat yang memegang kekuasaan. Apa berani akhirnya? Lalu yang sudah pensiun aja dia takut. Nah ini bagi Bung Ara ini. Muarar Sirait ini. Menteri Perumahan dan Pemukiman Wilayah ini. Aksi heroik Anda di kantor kementerian itu tidak akan ada gunanya. Ini perkara-perkara menjijikan yang model gratifikasi si KAI ini bakal makin banyak nanti. Kalau ini tidak ditangani dengan serius oleh Pak Prabowo ini harusnya. Nah, tentu kejadian yang sama kan sulit terulang.
melainkan untuk urusan-urusan penegak hukum, ya kayak politik dagang sapi akhirnya. Nah, bila terkait dengan penguasa atau orang yang punya kedudukan, ya bakalan hilang, ambles. Gak jadi hal ini dipedulikan. Ya kita semua lah, rakyat kecil ini, ya cuma dianggap mau nunut, ya, numpang hidup di negara Indonesia. Padahal rakyat ini pemiliknya, yang cuma bertahan karena masih bernafas saja mungkin. Nah, kita ini di mata para penguasa atau elit, ya cuma remahan rengginang aja. Gorengan tok, cuilan kerupuk atau perintilan tempe gembus tok ini. Jadi mereka para penguasa, para elit itu memandang rakyat itu setengah hati. Setengah mata aja dilirik tok. Nah ini harusnya Pak Prabowo kalau pengen apa yang diucapkan dulu bahwa akan membela rakyat kecil, akan mensejahterakan rakyat kecil ini. Ayo Pak Prabowo, sikat itu pejabat-pejabat yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, putusan KPK itu makin mempertontonkan rakyat, mempertontonkan pada mata rakyat. Itu sekedar buat genep-genep doang KPK itu. Menuin negara saja ini. Kita bukan pihak yang dianggap mesti dihormati. Undrane ya cuma sasaran pajak aja akhirnya itu. Sasaran sumber pendapatan aja, objek saja. Kita ini bukan pemilik konstitusi loh, pihak yang paling punya hak atas negara ini. Jujur nih, hati Om Begawan loro tenan nih, sakit hati. Bekas penguasa dan keluarganya kok bisa searogan begini perilakunya. Lu jangan dikira loh, dunia tidak bisa berputar. Kebaikan atau sesuatu yang benar akan terus-menerus kalah. Kelak nanti semua ini bakal ada balasan setimpal yang Anda lakukan. Pesan Om Begawan. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.